Assalamualaikum, welcome back to my channel. Selamat pagi teman-teman. Hari ini gue lagi mau ngebahas satu mobil Jepang tahun 90-an yang menurut gue legend lah gitu di kelasnya, Honda Civic Estilo. Ada siapa di sini? Gue sekarang lagi sama dia. Halo Mas. Halo. Nah, ini sama Mas Ria. Gimana Mas? Apa kabar? Baik. Pokoknya lu jangan kemana-mana, kita akan bahas mobil Estilo setelah lu lihat detail-detail mobil ini dulu ya. Oke, guys. Tadi lu udah lihat kan detail-detailnya mobil ini. Nah sekarang gue lagi sama Mas Rian. Halo Mas Rian. Halo. Pagi-pagi kita udah ini apa ngerecokin dia. Ya nggak? Sorry ya kita ngerecokin ya. Weekendnya. Mas, gue mau ngobrol-ngobrol tentang mobil Estilo ini nih Mas sama lo. Ini ceritanya gimana nih Mas mobil? Oke. Udah berapa lama? Terus ini ceritanya mau dibikin kayak gimana gitu? Oke, jadi mobil Estilo ini gue beli dari Bengkulu. Jadi mobil ini tahun 92. Ini tuh sebenarnya mobil titipan teman gue. Jadi teman gue itu minta cariin Honda Estilo sama sekalian ngebangun. Pokoknya gua mau tahu nih mobil Ya, cari lo bikin pokoknya biar cakep gitu ya. Betul Om. Jadi gue dapat budget sekian nih. Ini lu cari deh gitu. Oh, dari nyari mobilnya sama Mas ya, Rian juga? Jadi dari mulai survei lokasi ke sana, terus sama ngelihat mobilnya itu dari gue sendiri. Ini mobil di rumah udah berapa lama nih? Setelah dapat gitu? Sebenarnya sih ini belum terlalu lama ya, belum sampai sebulan, cuma udah hampir sebulan lah. Ini apa aja yang selama sebelum hampir sebulan ini apa aja yang udah dimulai direstorasi gitu? Sebenarnya restorasinya nggak terlalu banyak sih, cuman yang pasti ini mobil sepertinya nih dulunya udah lama nggak dipakai. Pertama udah lama nggak dipakai, kedua ini ketika habis ngecat sepertinya nggak langsung di bener-benerin, nggak di quality control gitu. Jadi banyak beberapa part elektronik itu yang nggak berfungsi. Oh, jadi harus urut kabel lagi? Iya, jadi kayak interior itu gue harus ngurut kabel. Jadi kayak contoh simpelnya kayak power window aja bisa mati, terus electric mirror mati, Ini lampu-lampu kabin pokoknya mati. dalam rangka lu mau rapin dulu semua. Nah, ini ceritanya nih mobil sebelum gua kasih ke teman, jadi karena mau gua rapin total semuanya, baru gua kasih ke teman. Oh gitu ceritanya. Jadi ini masih banyak PR ya bro. Ya. Masih banyak PR-nya. Tenang, tapi ini udah kelihatan dong kerennya. Karena emang mobil ini emang basicnya keren nih. Ya. Buatan anak muda biasanya nggak ada turun-turunnya nih harganya nih mobil. Iya nggak? Ya gitulah. Estilo emang dari dulu tuh emang harganya nggak pernah turun sih, malah naik terus. Iya, gitu. udah kayak ini apa batu cincin. Nah, ini kita mulai dari sini nih om. Ya. Dari kaki-kaki. Nah ini lu pakai velg apa? Oke. Kalau untuk kaki-kaki nih gue pakai dari mulai bannya pakai Campiro SX2, ini udah ban semi slick ya. Udah semi slick. Terus velgnya pakai Starfoam made in Japan. Ini ring berapa ya? Ini ring 15. Ring 15 ya? Ring 15, R-nya 35, lebarnya 6,5. Ini bannya lebar berapa ban? Bannya 195/50. 195/50. Ya. Nah ini untuk shock breakernya gue menggunakan ini gap. Coilovernya pakai merek gap. Terus dia udah ada chamber kitnya juga. Tapi ini belum di chamber kan? Karena enggak, masih enak kok. Jadi ini tuh sebenarnya basicnya itu bekas mobil drag race ya. Jadi kaki-kakinya tuh emang dibuat sedemikian rupa supaya kokoh dan adjustable yang pasti gitu. Adjustable dan mulai coilover, chamber kit itu udah adjustable semua. Udah dikasih modal nih, udah dikasih modal ceritanya. Iya Mas ya. Nah, kita ke depan Mas. Ini ada apa lagi nih Mas? Ya. Di sini. Ini lips karbon ya, karbon Kevlar spoon.
ya pakai ini biar kelihatan lebih ini aja sih, lebih apa namanya, lebih agresif, lebih sporty. Terus dilihat kalau dari mukanya lebih Ya lewat muka lebih asik ini. Emang sih kelihatannya jadi lebih pendek juga kan, jadi lebih cantik aja gitu. Kalau fog lampnya ini ori atau aftermarket juga? Nah untuk ini fog lampnya sebenarnya aftermarket. Jadi sebenarnya emang Estilo ada fog lampnya. Oh gitu. Ada fog lamp, Tapi cuman ini modelnya aftermarket nih. Iya aftermarket. Nah ini rencana body mau repaint lagi? Enggak sih, ya cuman karena ini mobil tua ya, jadi ada beberapa bagian itu yang proprak. Jadi ya mungkin part-part tersebut itu yang mungkin harus gua rapiin dulu gitu. Tapi secara cat sih overall sih masih bagus. Cuman ya mobil tua susah aja deh. Ada lihat dalamnya ya mas? Siap, boleh. Mas sebelah situ, saya sebelah situ. Oke. Kita lihat dalam. Oke. Sini bro. Ini mobil Aura Racingnya kental banget ya mas. Iya. Ini apa sih mas? Ini fungsinya apa sih mas? Oke. Ini tuh ada indikator water temp, temperatur mesin ya, fuel pressure, sama oil temp, sama oil pressure. Jadi ini tuh ya ini yang jadi ngasih signal ke kita, ke driver kalau ada sesuatu misalkan overheat, dia salah satu panel ini bunyi, ada alarmnya. Oke. Jadi ini ada lampunya nyala juga nih kalau overheat. Nah atau bagian-bagian lainnya yang berkaitan itu bakal ini juga ngasih alarm juga. Jadi ini bukan buat gaya-gayaan, tapi ini buat memang ada fungsinya ya mas ya. Ya. Gitu. Cuma ya memang kalau di film-film misalkan di video-video lo lihat racing nih ada ininya, ya memang ada fungsinya gitu. Ini apa lagi nih mas? Ini takometer. Ya, kalau ini sih takometer. Sebenarnya di sini udah ada RPM-nya juga. Cuman bedanya di sini dia ada shifter light-nya. Jadi dia kalau udah RPM tertentu dia nyala. Jadi waktunya oper gigi dia nyala, ada lampunya, ada indikatornya. Jadi pengingat kita supaya nggak kebablasan ya. Iya. Ini speedometernya? Nah, untuk speedometernya ini pakainya EG6. Jadi ini udah versi JDM. Tapi punya Estilo JDM. Ya, punya Estilo udah JDM. Bedanya apa? Bedanya di mana? Dia backgroundnya putih ya. Boardnya itu putih. Terus dia indikatornya lebih lengkap sih. Dia ada kayak indikator ini tuh beda nih, indikator kayak ada lambang buat overheatnya, terus kalau yang original yang di Indonesianya nggak ada overheatnya, nggak ada? Ya maksudnya nggak selengkap ini gitu. Jadi kayak ada lambang seat belt juga, ini nih yang seat belt sign ini nih kalau di versi lokal kan nggak ada. Ini ada gitu. Jadi biasanya sih kalau versi luar itu lebih lengkap lah ini indikatornya gitu. Nah, asiknya mobil 90-an, gue senengnya ya, nggak terlalu neko-neko ya nggak mas? Ya. Tetap simple gitu loh, dashboardnya tuh simple, jadi masih jarum semuanya gitu, jadi lebih gimana ya? Ya karena kita anak tahun 90-an kali ya. Kalau anak yang baru sih senengnya pasti yang baru ya dashboardnya gitu. Ya. Nah ini setirnya pakai Nardi ya mas? Ya, untuk Nardi seri apa nih mas? Ini Torino. Ini 14 in ya? Ini 14 in. Setirnya Nardi, terus apalagi paling itu sih itu aja. Untuk ini dong. Interiornya ya. Ini pakai Recaro SR3. Ini yang emang buat Estilo. Ya, namanya sesuai dan namanya SR3. Estilo juga kan kodenya SR3. Kayaknya kalau Estilo belum pakai Recaro kayaknya belum sah gitu lah ya. Ya anak-anak racing Nusantara. Kalau belum pakai Recaro belum sah kayaknya gitu interiornya. Ya, ini juga semua sama nih. Dari mulai door trim semua ini udah versi EG6 yang versi JDM. Ini udah diganti juga door trim ya? Ya, door trim terus armrest. Buat yang tahu-tahu aja tuh. Kalau nggak tahu, gua aja nggak tahu. Gua pikir ini ori. Ternyata JDM ya. Gitu. Ya, ini udah versi JDM. Terus juga kita bisa lihat di belakang, mungkin nanti bisa lihat di videonya. Untuk kalau versi EG6 tuh joknya bisa dilipat. Jadi belakang itu bisa buat barang, bisa buat apapun lah, bisa disimpan di belakang, dan kelihatannya itu lebih pack gitu, lebih simple. Kita lihat aja ke belakang. Kita lihat ke belakang aja. Oke, kita belakang aja. Oke.
Oke, jadi kalau yang apa namanya, yang versi JDM itu bisa dilipat kayak gini. Coba Jadi, tadi akhirnya- posisinya gimana? Ya, Sorry ya, posisi Pak. kayak dari depan. Oh. Sedan tapi bisa Jadi bisa dilipat. naik. Biasanya kan sedan nggak bisa dilipat, bukan kayak SUV gitu. Tapi kalau ini bisa versi JDM, jarang. Mas. Ya, jadi Ah. ini posisi untuk apa, pengendara belakang nih dibuka, jadi joknya bisa dibuka. Terus tapi juga bisa ditutup gitu. Ini JDM juga kan? Ya, ini versi JDM Versinya kayak gini. sebenarnya nggak bisa dilipat kan? Nggak bisa. Yang Oh, oke. asli itu biasanya yang lokal Indonesia itu dia cuman dia di sini ada kayak tonneau covernya aja nih. Yang di sini ya, biasanya buat ada salonnya gitu Ya, speakernya. jadi ada tonneau covernya, ada covernya, jadi paling cuma bisa dibuka tutup aja covernya. Tapi ininya nggak bisa dilipat kayak yang versi JDM ini. Coba kau ini. Nah, ini kan kalau ini bisa dilipat nih. Oh. Satu lagi bisa. Ya. Nah, Luas jadinya. jadi luas. Jadi meskipun Cakep ya? jadi meskipun mobilnya kecil, tapi muatan bagasinya cukup banyak setelah dilipat. Itulah JDM, dan di sini juga ada bisa buat nyimpan Sini. ini apa namanya, Luas ya? Ya, buat nyimpan ban serep yang kecil ya. Iya. Terus bisa nyimpan apapun lah di sini. Kolam ikan juga bisa di sini. Jadi walaupun bentuknya kecil, compact, tapi ternyata luas dalamnya Ya. gitu. Karena fungsinya dimaksimalin kalau versi JDM ya. Ya, betul. Ini kita tutup lagi ya. Ya. Ini Mas. Oh ya, ya ini juga sama sih, karbon juga. Ini juga sama bagasinya udah. Ini model apa sih? Spoon. Karbon ini spoon juga. Spoon. Karbon Kevlar ini juga karbon Kevlar juga. Berarti ini bukan tempelan ya, ini ori karbon ya? Ya ini Maksudnya- karbon asli. Yang tadi juga apa, kap mesinnya juga karbon. Mungkin nanti kalau pas kita lihat mesin deh, kita lihat enteng. Jadi kita lanjut lihat mesinnya yuk. Ya. Bapak tinggal di kanan. Oke. Ini kap mesinnya juga karbon Kevlar ya? Ya ini karbon Kevlar bisa dilihat nih. Iya, enteng. Enteng. Dapetnya dari sana udah karbon gini atau? Iya. Beli. Jadi waktu pertama dapat itu dia kondisinya full standar, full merah semua. Cuman ownernya dulu itu punya barang-barang aksesoris perintilan karbonnya. Dikasihin kebetulan. Nah, ketika sampai sini saya pasanglah kembali semuanya nih. Nah ini mesin kan kata Mas Rian udah engine swap nih. Ya. Nah boleh diceritain lah teman-teman ini gimana Oke. ceritanya. Jadi ini mesinnya ZC ya. Mesin ZC. Jadi kalau standarnya Silo itu kan bukan VTEC. Nah kalau ini mesin ZC ini udah VTEC gitu. Kodenya tuh P08. Nah untuk intake-nya ini udah pakai Skung Pro. Nah ini sama untuk throttle bodinya juga udah S70, udah besar throttle bodinya. Radiatornya pakai Toyorat, selang-selang pakai Sampo, lalu open filternya pakai Shimota. Ini udah sempat di dyno test loh. Nah, jadi ini kebetulan mesinnya baru naik banget, Ah. jadi masih tahap penyempurnaan. Jadi ini sebenarnya belum terlalu sempurna. Jadi ini kita belum sempat dyno test. Belum tahu ya. Begitu pula Mentoknya dengan berapa gitu ya? Ya, karena begitu pula dengan ECU-nya. ECU-nya pun masih belum, remapnya pun masih belum sempurna karena tadinya ini mesinnya B series. Oh, Oke, ini baru dirubah Ya, ke D series. Jadi dari B series distandarin lagi balik ke D series tapi yang udah ZC. Tapi settingan ECU-nya sendiri masih settingan yang B series. Oke. Jadi belum ke arah sana gitu, kita masih ngebangun perintilan-perintilannya dulu. Gitu. Kalau untuk cc sih sama ya sebenarnya. Ya 1600 sama 1600 kayak sama. Silo standar. Ya selain part-part tersebut, engine ini supaya kelihatan lebih rapi, wiringnya saya sembunyiin atau bisa disebut dengan wire tuck. Oh jadi Gitu.
kabel-kabelnya nggak berantakan lah. Ya, Ya, kalau bahasa jadi- awamnya tuh kabel-kabelnya nggak berantakan, Ya. dirapiin semua di dalam bodi ya. Betul, jadi kabel-kabelnya semua dalam body om. Jadi aki juga di bawah situ tuh. Aki Oke. kelihatan kan di situ tuh ada aki kan. Ya betul. Jadi aki di rapi bawah sih situ, dalamnya. kabel-kabel dibalik semua dibalik fender. Jadi kelihatannya lebih rapi. Ini radiatornya juga udah ganti. Ya, Koyoran. untuk pendinginan saya pakai untuk pendingin mesin. Untuk pendingin mesin saya pakai koyorat. Dia lebih gede, lebih Ya, tebal lebih tebal. kisi-kisinya. Lebih tebal kisi-kisinya jadi untuk memaksimalkan pendinginan mesin lah. Nanti saya cobain ya. Boleh silakan om. Boleh. Oke gitu guys, ini belum jadi loh. Nanti kalau lu mau lihat yang jadinya lagi, lu subscribe. Ya. Oh iya, Mas Rian juga punya channel nih. Nanti dia kan bakal ngikutin terus nih perkembangan mobil ini nih. Ya. Sampai di mana lu juga bisa subscribe channelnya Mas Rian ya Mas ya. Ya. Channel apa Mas? Oke, kalau pengen tahu ceritanya Ceritanya ini sampai nanti nih. Nah, Ya. cerita perjalanan ngebangun modif Honda Silo tahun 92 ini, langsung aja klik ke YouTube-nya Rian Sebastian. Jangan lupa klik like, subscribe ya. Komen Dan komen. situ, di-share gitu kan. Siap, share sebanyak-banyaknya. Iya. Jadi nanti lagi ngerubah apa, Mas Rian bakal ceritain. Tapi nanti kemungkinan gue balik lagi. Siap. Ketika di mobil udah jadi, Udah jadi. nanti gue mau balik lagi ke sini, gue mau lihat hasilnya. Ya. Gitu bro. Nanti kita mau cobain jalan ya. Iya Mas ya? Ya. Boleh ya, saya cobain Boleh, jalan ya boleh, sebentar ya. Sip. Nah sekarang kita mau cobain dulu nih gimana rasanya mobil dari dalam, kita bawanya gimana ya nanti. Mas, gue cobain dulu ya. Silakan om. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cobain mobil Estilo. Susah ternyata bawanya. Mobil tenaganya gede, pelan-pelan. Ya, guys, kita cobain mobil Estilo tahun 92. Susah sumpah, bener. Ini mobil tenaganya gede, jadi harus diimbangin antara kopling sama gasnya gitu. Nggak segampang mobil standar. Ya karena gue juga bukan yang biasa pakai mobil ini gitu, jadi ya harus dirasa-rasa dulu. Ini mobil Estilo tahun 92, tapi yang cari banyak banget nih mobil. Ini teman gua aja dapetnya di Bengkulu loh, bukan di Jakarta gitu. Dia huntingnya sampai ke sana gitu. Nah ini mobil ini pakai coilover tapi masih enak karena nggak terlalu ceper gitu. Jadi masih enak bawanya. Terus apa ya, pembawaannya kalau pakai jok Recaro nih kayaknya udah pas gitu. Jadi buat teman-teman yang cari mobil Estilo, mungkin tayangan ini bisa bermanfaat juga buat kalian, buat referensi cari-cari mobil untuk bahan restorasi teman-teman gitu. Ini enak banget mobil bro, terus terang. Mudah-mudahan nanti rezeki bisa beli Estilo juga, amin.
Jadi yang gua rasain bawa mobil ini dengan seri mesin B yang udah di engine swap, ini nggak mau pelan bro mobil, nyuruh nyuruh but gitu.